Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan apapun yang teman-teman inginkan, yang teman-teman niatkan, dan teman-teman doakan, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Share kegiatan hari ini, aku mulai dari pagi. Nah, hari ini aku nyucinya kemarin sore ya teman-teman. Jadi pagi ini aku tinggal ngeluarin aja pakaian-pakaian yang mau aku jemur. Kenapa aku kembali lagi nyuci sore? Karena ternyata air itu ngisinya tuh sore teman-teman. Jadi aku tuh kalau nyuci tergantung aku ngisi airnya kapan. Kalau aku nyuci nggak sambil ngidupin, mesin sedot air itu, aku tuh, harus ngabisin air yang digentong gitu kan, yang di profil. Nah itu kan tanggung, nanti bakalan ngisi juga. Jadi aku tuh kalau nyuci nungguin air aku alirkan dulu lewat mesin airnya, baru deh sekalian aku nyuci. Kalau ngidupin mesinnya tuh pagi, ya aku nyucinya pagi gitu teman-teman. Lanjut urusan cucian udah kelar, harinya alhamdulillah panas. Cucian itu aku 2 hari ya teman-teman nggak nyuci, karena kemarin tuh setiap paginya sibuk sibuk dan sibuk, akhirnya cuciannya tertumpuk sebanyak itu. Kakak juga masih belum terlalu sehat, tapi sudah turun kerja, jadi masih aku cucikan bajunya. Jadi nanti kalau dia udah sehat, aku nggak cuciin bajunya lagi. Lanjutnya aku mau masak ya teman-teman. Nah ini bunga turi aku udah banyak aja, hasil dari pengambilan kurang lebih kalau nggak salah 3 kali itu ya teman-teman. Setiap ada bunganya diambil gitu ya. Jadi dicicil, aku taruh di box dan dimasukin ke kulkas. Nah hari ini aku mau bikin pecel bunga turi lagi. Kalau ditumis sih sebenarnya enak, tapi lebih enak dipecel ya teman-teman. Jadi dikasih bumbu kacang gitu. Untuk temennya aku pakai bayam juga. Nah itu stok bayam aku yang belanja food prep kemarin. Terus aku juga pakai kacang panjang, sama timun ya teman-teman, tapi timunnya nggak aku rebus, aku biarin seger aja. Nah ini aku lagi nyari-nyari kencur, alhamdulillah masih ada, dan untungnya aku nggak perlu keluar buat beli kencur. Tapi ini udah nggak ada lagi, sisa ini aja. Jadi nanti kalau aku ke pasar, aku juga mau stok kencur lagi, supaya kalau aku mau bikin-bikin pecel atau bikin-bikin urap sayur gitu udah ada kencurnya. Karena sejujurnya kencur ini jarang dipakai ya teman-teman. Jadi tuh lebih sering lupa, lebih sering tidak ada stok. Cuma karena aku sekarang sering mecel, makanya inget kalau beli kencur. Jadi kalau misalnya pas aku kayak gini, habis aku bikin pecel gitu, kencurnya udah kelihatan habis. Nah nanti kalau aku belanja, aku bakal beli. Lanjut aku buka-buka bawangnya juga buat bumbu pecelnya. Nah ini bawang merahnya bukan buat bumbu pecel ya teman-teman, karena kalau bikin pecel aku nggak pakai bawang merah, aku cuma pakai bawang putih aja. Jadi bawang merahnya itu nanti untuk bikin bawang tumis. Kembang turinya aku cuci bersih dulu. Nah ini yang kelihatan di video, aku cuma nyucinya sekali aja, tapi sebenarnya aku nyucinya 3 kali ya teman-teman. Karena kalau semua video cuci sayurnya aku tunjukin ke kalian, bakalan lama banget durasinya. Terus aku juga cuci bayam, sama bayamnya ini juga aku cuci 3 kali. Nah karena stoknya ini sudah hampir 1 minggu, jadi beberapa lembar bayam itu ada yang mulai layu, tapi nggak busuk ya teman-teman. Tapi nggak aku ambil, jadi aku sisihkan. Jadi sambil aku nyuci ini aku pilih-pilih juga.
Terus kacang panjangnya juga aku tuh pakai nggak banyak, paling sekitaran 10 lonjor gitu, aku potong kecil-kecil terus aku cuci. Nah, sekarang aku mau ngerebus sayur-sayurnya, dimulai dari ngerebus eh, kembang turinya dulu ya. Di kompor sebelah aku juga ngerebus telur karena hari ini aku mau masak balado telur. Ayam yang kemarin, ayam masak merah kemarin tuh masih ada sisa sedikit, tapi nggak bakal cukup kalau disiapkan untuk menu sampai malam. Jadi aku tambahin telur 10 biji buat di balado aja. Sambil aku mempersiapkan bumbu untuk pecelnya, aku pakai cabai keriting, terus pakai cabai rawit juga. Cabai keritingnya tuh pakai sekitar 6 gitu teman-teman. Terus cabai rawitnya aku pakai 6 juga buat supaya agak pedes gitu ya, karena kalau pakai cabai keriting kan nggak terlalu pedes. Terus bawang putih dan kencurnya aku potong kecil-kecil untuk mempermudah aku ngeblendernya ya teman-teman. Videonya aku percepat ya. Ini kembang turinya udah mateng, jadi aku angkat dan aku tiriskan. Lalu aku ngerebus bayam selanjutnya. Jadi sekarang stok sayur di kulkas aku tuh tinggal kacang panjang ya teman-teman, habis sama sekali udah, tapi memang ikan juga udah habis. Tinggal ayam aja 1 box yang bakal aku masak besok. Setelah itu aku bakal belanja mingguan lagi. Nggak berasa ya teman-teman, tahu-tahu udah seminggu aja berlalu nih hari-hari dengan kegiatan kita yang alhamdulillah padat. Tapi disyukuri ya teman-teman, kalau kita masih bisa berkegiatan itu berarti kita masih sehat. Untuk teman-teman yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh ya, semoga cepat kembali sehat, supaya bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Tadinya tuh timunnya mau aku taruh begitu aja ya teman-teman, maksudnya dipotong itu nanti kalau mau makan, tapi aku pikir ya mungkin ribet ya, jadi ya udahlah aku kupas langsung, terus aku potong-potong aja dan aku sajiin sama sayur-sayur yang direbus tadi. Di panci telur itu berbusa gitu teman-teman, karena tadi telurnya tuh ada yang pecah, tapi bukan busuk ya teman-teman. Itu telurnya tuh kalau kata mama kulitnya mungkin terlalu tipis, jadi waktu direbus tuh sempat meledak gitu, pecah, dan akhirnya isinya itu yang bikin airnya jadi berbusa kayak gitu teman-teman. Udah aku periksa tadi, ternyata baik-baik aja, dan untungnya sebelum aku ngerebus telur itu kan aku cuci dulu telurnya, bersih banget ya, jadi walaupun ada yang pecah begini tetap aman karena tadi telurnya itu juga udah disabun, digosok gitu teman-teman sebelum aku rebus. Alhamdulillah ini untuk sayur-sayurnya udah kelar direbus ya. Kacang panjangnya juga udah mateng, bayamnya juga udah mateng. Nah itu aku jadikan satu di tempat yang warna biru, itu tirisan juga, jadi airnya tuh turun ke bawahnya gitu teman-teman, jadi ntar sayurnya tuh nggak ada airnya lagi ya. Selanjutnya aku mau bikin bumbu kacang. Aku mau goreng kacangnya dulu.
Kemarin aku beli kacang itu 1/4 kilo gitu teman-teman. Udah sekali kemarin udah aku goreng buat aku cemil. Nah ini aku pakai buat bikin bumbu pecelnya. Terus tadi aku juga keluar sebentar ke depan rumah ngambil daun jeruk karena daun jeruk yang di rumah tuh udah habis. Aku tuh punya pohonnya ya teman-teman. Jadi kalau mau masak itu tinggal petik aja. Cuma tempatnya tuh tumbuhnya itu di antara pohon pisang, di antara pohon kembang sepatu gitu. Jadi agak apa ya, agak rimbun gitu teman-teman. Jadi aku tuh agak sulit juga ngambil. Jadi tadi aku cuma ngambil 2 lembar aja, sedapatnya aku aja gitu. Entarlah kapan-kapan aku mau stok juga di rumah. Biasanya tuh aku tuh selalu sediain di rumah entah 10 lembar gitu ya teman-teman. Terus aku taruh di freezer supaya tetap segar. Kalau daun salam sih enak ya teman-teman. Kalau mau stok daun salam tuh tinggal kita ambil aja. Karena aku juga punya pohonnya, aku ambil sama rantingnya gitu, terus ditaruh di luar aja. Karena kalau daun salam kan mau dia segar atau kering tuh masih bisa dipakai. Kalau daun jeruk aku nggak tahu ya teman-teman, tapi rasanya sih kalau dia udah layu tuh nggak bisa gitu ya. Karena dia modelnya eh, kalau dia menghitam itu terus kayak basah gitu, kayak busuk kalau menurut aku sih. Cuma kalau daun salam kan enggak, dia hanya mengering. Nah ini bumbu pecelnya udah jadi aja. Jadi tadi aku blender kacangnya bersama bumbu cabai dan bawang yang udah aku potong-potong di dalam blender tadi. Terus aku blenderin. Nah ini udah aku masukin ke dalam wajan. Terus aku tambahin gula merah 2 biji kecil gitu teman-teman. Aku nggak tahu itu sebesar itu berapa ons ya beratnya, mungkin kurang lebih nggak nyampe 1 ons mungkin. Mungkin kalau 2 itu ya perkiraan 1,5 ons gitulah ya. Nah itu tergantung kitanya lagi. Kalau mau tambah manis boleh tambah. Kalau aku sih segini alhamdulillah cukup. Kelar teman-teman, ini bumbu pecelnya udah siap dimakan. Terus aku mau kupas-kupas telurnya. Nah itu telur yang di tempat box yang putih itu yang pecah tadi ya teman-teman. Jadi telurnya sisa setengah karena setengahnya tuh hancur di air. Tapi ya nggak apa-apa, masih ada 9 lagi yang lainnya. Untuk bumbu baladonya aku pakai cabai keriting juga. Nah cabai keritingku ini juga udah sisa sedikit, tapi tadi aku sisain juga 3 biji gitu ya. Siapa tahu besok-besok mau dipakai buat numis-numis gitu. Jadi nggak aku habisin. Padahal sih sebenarnya kalau dihabisin juga eh, apa namanya, kalau dihabisin juga cukup sih sebenarnya. Seharusnya tuh dihabisin gitu, tapi aku nggak ngabisin, ya udahlah seadanya, ini bumbunya tipis aja. Terus aku keringin airnya sebelum aku tumis. Dan karena warnanya tuh kelewat merah gitu ya teman-teman, jadi aku kasih kecap, terus aku kasih air asam jawa juga. Nah ini biar warnanya nggak terlalu galak. Nggak lupa dikasih gula, garam, dan kaldu jamur ya. Aku cicipin juga sebelum aku masukin telurnya, karena nanti kan telurnya tuh nggak banyak ya, nggak lama kalau dimasukin. Jadi aku cicipin dulu bumbunya, baru aku masukin telurnya, tinggal diaduk-aduk sebentar, kelar deh. Anak-anak paling suka sama balado ya teman-teman. Jadi kalau aku ngebalado tuh kayaknya kalau si kakak pulang kerja langsung ngomong, wah balado gitu. Padahal aku tuh udah sering juga sih ngebalado, nggak yang
apa namanya, udah pokoknya sering banget lah aku tuh ngebalado, tapi kalau udah ngelihat balado kok kayaknya excited banget dia. Saking senengnya dia kalau sama balado, apa aja gitu. Kadang-kadang singkong aku baladoin, kadang ubi rambat aku baladoin juga dan tetap senang gitu. Nggak tahu mungkin bumbunya kali ya yang bikin mereka tuh kayak gimana gitu kalau sama balado. Nah ini masih ada sisa ayam kemarin, ayam ulang tahunnya adek. Jadi kemarin itu aku masak 2 kilo, ternyata nggak habis ya teman-teman. Jadi aku taruh di kulkas. Nah ini aku mau panasin. Dan seperti yang aku ceritakan kemarin, bumbunya sudah kering aja karena udah diambilin sama mereka. Jadi ayamnya ini kalau mau dipanasin mau nggak mau harus aku tambahin air sedikit supaya bisa dipanaskan ya teman-teman, supaya bisa diaduk gitu. Tapi rasanya nggak berubah, maksudnya nggak perlu ditambah garam gitu teman-teman, karena air yang ini setelah mendidih juga agak dikeringin sedikit gitu ya. Alhamdulillah kelar teman-teman masakan aku hari ini, masakan sederhana, ada pecel, ada apa namanya, telur balado, dan ada ayam masak merah juga. Seger banget dan tadi itu mama langsung makan ya teman-teman, begitu pecelnya kelar. Terus tapi telurnya tadi tuh belum dimasak, jadi mama makannya pakai telur rebus aja. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur dengan apa yang udah jadi rezeki kita. Lanjut aku mau bersihin meja kompor aku, yang pastinya kalau udah habis masak begini pasti meja kompornya kotor ya teman-teman, kecipratan minyak dan teman-temannya lah pokoknya. Jadi ini aku lap-lap dulu, terus cucian piringnya mau aku taruh di cuci piring bawah. Aku mau cuci piringnya di bawah aja, tapi nanti sore aku cucinya. Biasanya mama yang nyuciin piring-piring nih kadang-kadang, tapi kalau mama nggak bantu juga nggak apa-apa, aku nyucinya tuh mau aku tumpuk dulu supaya banyak jadi enak gitu sekali duduk ya. Lanjut aku mau nyapu-nyapu dulu, pasti kotor juga lantainya ya teman-teman. Sambil aku beberes, aku juga mau pamit teman-teman. Sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, dan yang belum subscribe boleh dong subscribe dulu jika berkenan, untuk membantu channel aku supaya bisa lebih maju lagi daripada sekarang. Dan buat teman-teman semoga terhibur dan ikut merasakan semangat kerjanya, dan bisa membuat teman-teman juga semangat dalam mengerjakan tugas-tugas di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.